Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Masih. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa dibuka. Hari ini ada yang nggak masuk? Tidak hari ini ya. Oke. Langsung aja ibu mulai. Ibu mau tanya nih. Masih ingat gak kalian tentang jenis-jenis transportasi human ini? Masih. Ada berapa jenisnya? Ada 4. Coba Nabila sebutkan ada apa aja jenis-jenis transportasi. Yang pertama ada transportasi, terus transportasi, yang terakhir transportasi. Oke. Terus kalau kalian ingin menentukan bayangan dari rotasi bayangan setelah dirotasikan gimana? Ada yang tahu? Ada yang SMP ini? Nah, jadi bayangan setelah dirotasikan itu tergantung dari besar derajat rotasi dan juga dari arah rotasi tersebut dan juga titik putar atau titik pusat rotasinya. Oke, selanjutnya karena di sini gak ada jam dinding, kita pakai jam dinding aja ya. Nah, ini kan kalian ada di rumah ya jam dinding. Kalau jam dinding ada jam-jamnya ini bergerak ke arah kanan atau bergerak ke arah kiri. Gimana? Apa yang terjadi jika jam-jamnya ini bergerak ke arah kiri? Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep rotasi, jarum jam bergerak ke arah kanan itu namanya rotasinya searah jarum jam. Maka rotasinya itu akan bernilai negatif. Sedangkan jika kebalikannya dia bergerak ke arah kiri, maka disebutnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Bahasa Inggrisnya itu counterclockwise. Kalau yang arah jarum jam itu bahasa Inggrisnya clockwise. Dan jika jarum jam ini bergerak ke arah kiri, maka rotasinya itu bernilai positif. Nah, ini udah kalian dapat waktu SMP kemarin. Terus gimana caranya kalian tahu? Misal sekarang jamnya ini jarum jamnya menuju di arah 12 depan. Jika kalian ingin jika jarum jam tersebut diputar 90 derajat searah jarum jam, maka sekarang menunjukkan pukul berapa? Nah, pukul 3. Kalau diputar ke kiri 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pukul 9. Jadi tanpa kalian sadari anak-anak, di sekitar kita itu banyak sekali konsep-konsep yang menggunakan rotasi. Contohnya ini tadi jarum jam, terus habis itu ada baling-baling kipas, terus juga ada ban kendaraan kalian. Itu juga menerapkan konsep dari rotasi. Jadi hari ini kita akan belajar menentukan pusat perputaran suatu objek, lalu menghubungkan konsep searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, menemukan konsep rotasi berdasarkan syaratnya, menentukan bayangan hasil rotasi suatu titik pada pusat 0,0 dan pusat A, B, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rotasi suatu titik pada pusat 0,0 dan juga titik pada pusat A. Ya, sebelum itu kita tulis dulu ya. Coba bisa di-scan masuk ke krisis. Ibu beri waktu 5 menit ya. Gampang kok soalnya. Oke, udah masuk semua? Oke, udah selesai semua ya? Sudah. Selanjutnya ibu punya 2 video, kita tonton bersama-sama yuk. At Credo Legal, we're dealing with contracts daily. For the Adobe
mengelilingi pusat lokasinya kan. Ada dia berputar ya. Oke, betul. Betul sekali. Jadi dia berputar mengelilingi pusatnya. Pusat dari biasakannya itu kan yang ini loh ya. Pusatnya. Jadi kan kita hanya di sini, kita mengelilingi pusatnya. Oke, video selanjutnya. Nah, ini ada kembali kita gambarnya. Kita fokus ke kincir-kincirnya ini. Nah, apa yang terjadi pada baling-baling ini saat dia tertiup angin? Berputar. Terus kira-kira ini kan ada dua turbin ya. Nah, kira-kira posisi baling-baling antara turbin 1 sama turbin 2 ini sama atau beda? Beda. Kenapa? Kan angin. Oh iya, betul. Karena anginnya juga posisinya juga mempengaruhi dari perputaran baling-balingnya. Oke, sip. Nah, Ibu udah bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kelompok pertama Izatul, Aisyah, Nabila. Kelompok kedua Nova, Nadia, Mas Ajeng. Dan kelompok ketiga Tiha, Anastasia, Adida, dan Laila. Kalian bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Laila sendirian. Oke, bisa dikeluarkan ya HP-nya. Ibu akan kirim KTP-nya melalui WA. Oke, udah dibuka semua KTP-nya? Oke, coba dilihat itu problem pertama. Ada problem mengenai biasa seru ya. Lalu problem yang kedua ini ada mengenai PLTB seperti yang video tadi ya. Kalian bisa melakukan diskusi secara berkelompok. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan sama ibu. Ya. Kalian juga bisa buka sumber-sumber lain buat nambah wawasan kalian. Oke, bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Cukup. Oke. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Itu yang perlu bisa ini kan masalah biasa ya. Ini bisa dibaca dulu ini sebelumnya. Ya, ada di sekitar kelompok ini kelompok berapa ya? Oke, Ibu lihat-lihat udah pada selesai semua ini KBP-nya. Nah, Ibu akan tunjuk salah satu kelompok atau ada yang maju? Ini maju? Nadia. Oke, Nadia dari kelompok berapa tadi Nadia? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 Nadia boleh maju. Langsung aja di kesimpulan.
Kesimpulannya yaitu yang pertama, apa maksud dari rotasi? Nah, rotasi adalah perputaran titik-titik dengan sudut dan arah perputaran tertentu terhadap titik pusat rotasi. Terus yang kedua, apa saja contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi kayak tadi biang lampu, terus jam dinding, terus ada kipas angin juga, tadi roda kendaraan. Terus yang ketiga, bagaimana melakukan rotasi dengan pusat O 0,6? Guru, tidak kelihatan sebenarnya boleh ganti tidak? Sudah kelihatan ya? Sudah. Gimana ini teman-teman, ada yang beda nggak jawabannya atau ada yang mau nambahin jawabannya dari kelompok lain? Kurang lebih sama ya semuanya ya. Oke, kita beri applause dulu buat Mbak Nadia. Oke, jawabannya sudah bagus sekali. Oke, selanjutnya saya akan membahas sedikit ya mengenai rotasi. Nah, jadi pengertian dari rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi tadi kan transformasi memindahkan titik-titik. Nah, misalnya di sini ada titik A dirotasikan menjadi K aksen secara memutar. Nah, ini berarti searah jarum jam ya. Habis itu sejauh alfa. Nah, alfanya ini adalah besar sudutnya, bisa 90 derajat, bisa 180 dan sebagainya. Nah, dan titik tertentu pusat rotasi. Pusat rotasinya adalah ini, berarti di pusat 0,0. Untuk di pusat A, B. Nah, gambarnya kayak gini. Ini pusatnya A, B, di mana A, B-nya adalah 2,1. Ada titik K dirotasikan searah jarum jam menjadi K aksen. Ini besar sudutnya adalah alfa. Nah, itu adalah pengertian dari rotasi. Terus selanjutnya, rotasi pada jenjang data ini ditentukan oleh titik pusat rotasi. Tadi ada yang titik 0,0, ada titik A, B. Terus habis itu besar sudut rotasinya bisa 90 derajat, 180, 270, 360. Itu untuk yang sudut-sudut yang istimewa. Terus habis itu ada arah sudut rotasi, itu bisa dibaca jika arah rotasi diputar secara sudut jam, maka besar sudut rotasinya bernilai negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka rotasinya bernilai positif. Terus rotasi bisa dirotasikan dengan F dalam kurung P, alfa. Oke, nah ini tadi untuk rumusnya ya, untuk cari
jika titik pusatnya 0,0, x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha kali x y. Untuk rumusnya ketika titik pusatnya a, b, x aksen y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha kali x min a y min b ditambah ab. Oke, gimana? Udah paham belum mengenai rotasi? Paham. Udah paham ya? Ya, karena udah paham, kita kuis lagi. Bisa di-scan lagi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai ya? Ya. Tadi refleksi refleksi di LKPD-nya udah dikerjakan? Sudah. Sekarang kita refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Gimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau tambah bingung atau gimana? Senang. Senang banget. Seru nggak tadi banyak kuis-kuis ya? Seru banget. Seru ya? Besok-besok lagi ya? Pusing-pusing. Seperti rotasi Bu. Seperti rotasi berputar putar. Berputar. Oke. Hari ini nanti kita belajar apa aja coba? Ada kita belajar rotasi. Menemukan pengertian rotasi ya. Ya. Pengertian rotasi. Terus apa lagi tadi? Arah jarum jam tadi ya. Arah rotasi. Terus apa lagi tadi? Pusat rotasi. Terus sama rumus-rumus ya. Sama apa lagi tadi? Contoh. Oke. Nanti di rumah jangan lupa kalian cari lagi contoh-contoh yang lain selain yang kita pelajari hari ini. Jadi selain apa tadi? Selain jam dinding, selain kipas angin, biang laut, terus cincin, roda. Ya, nanti kalian cari lagi sebanyak-banyaknya biar kalian semakin paham. Oh ternyata ini pakai konsep rotasi juga, ini pakai konsep rotasi juga. Oke? Oke. Karena waktunya udah habis, jadi ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.